Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak Haji Aan Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen dasar-dasar ilmu tablik yang saya hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang berbahagia. Masa muda adalah masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda ditandai dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, dan pikiran masih cermat. Oleh karena itu pantas bila para pemuda merupakan suatu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak zaman dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Hal ini sesuai landasan Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, dan hendaklah mereka bertakwa, dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah, di setiap pemikiran pemudalah panji-panjinya, di setiap kebangkitan pemudalah pilar-pilarnya. Proklamator Indonesia berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Namun pemuda sekarang mengatakan bahwa beri aku 10 pemudi, niscaya akan kuseleksi untuk menjadi kekasih hati. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang telah dibacakan tadi, jelas-jelas Allah memerintahkan hambanya untuk tidak meninggalkan generasi penerus bangsa yang lemah baik secara fisik, mental, akhlak, ataupun intelektual. Sebab hal itu dapat menyebabkan kemunduran suatu negara. Kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, tidak boleh semena-mena dalam menjalani hidup ini. Karena dampak dari semena-mena adalah terpaan, timpaan, resah, rusuh, ribet, rebut, ribut. Profesor Dr. B.J. Habibie atau biasa kita panggil Eyang Habibie mengatakan bahwasannya setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Hal tersebut mengatakan kepada kita semua bahwasannya sebagai generasi muda kita harus memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan rasa nasionalisme yang besar. Sebab the young today is the leader tomorrow. Syubanul Yom Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di
masa depan. Hadirin rahimakumullah, mari kita sebagai generasi muda manfaatkanlah status pemuda, status pemudi sebelum berubah menjadi status masa tua. Masa muda merupakan masa emas di mana kita bergerak bebas, bergerak luas, bergerak tanpa batas menuju hidup yang berkualitas. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemuda saat ini tingkatkanlah iman dan ketakwaan dalam hati kita supaya kita bisa menjadi generasi penerus yang baik untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin hadirat, sepertinya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Ceramah saya cukup di sini, jika rindu harap hubungi. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.